Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryonis Official. Sobatku semuanya, saat ini kedua kalinya saya datang dan berada di Gua Maria atau lebih dikenalnya dengan Sendang Ratu Kenyo, yang juga sering dinamai sebagai Gua Sendang Growong, yang tepatnya berada di Paroki Santo Ignatius Danan, Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dimana di sini di Gua Maria atau Sendang Ratu Kenyo ini memiliki banyak sekali sejarah bagaimana adanya Gua Maria ini berada, dan nanti saya akan langsung menemui daripada pengurus dari Gua Maria atau Sendang Ratu Kenyo ini untuk menjelaskan bagaimana silsilah ataupun bagaimana asal muasal cerita adanya Gua Maria atau Sendang Ratu Kenyo ini. Sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai sejarah daripada Gua Sendang Maria ini dengan Bapak pengurus, yaitu Bapak Markus Tukiyong ya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, mohon untuk dijelaskan Pak bagaimana sejarah bisa adanya Gua Sendang Maria ini. Oh begini Mbak, ini dulu itu tanah pegunungan itu milik penduduk. Nah di depan situ itu ada dua pohon, namanya pohon asem dan pohon nut. Nah waktu sejak dulu itu bukan tempat sembahyang, tapi untuk aliran kepercayaan tempat memuja, Tempat pemujaan. Jadi boleh dikata itu dinamakan lokasi pemujaan di sekitar dua pohon tersebut. Itu Pak ada juru kuncinya. Terus orang-orang sekitar sini kalau punya kerja itu kan mau punya hajat itu kan membawa peralatan untuk memuja itu ke pohon itu. Waktu itu juru kuncinya itu ya boleh dikatakan orang ampuh gitu. Nah satu pohon yang namanya pohon nut itu ditebang. Setelah ditebang, yang nebang atau juru kuncinya tidak apa-apa, tapi imbasnya ke masyarakat sekitar. Jadi bahasanya kesurupan sampai ada yang meninggal. Ya. Tapi yang sakit-sakit banyak. Ada wabah ya Pak ya habis Ya. ditebang itu. Itu gempar, lingkungan kampung sini itu gempar sekali. Nah waktu itu juru kuncinya tidak bisa memulihkan keadaan yang sudah tidak karuan itu tadi, dicarikan paranormal, dicarikan dukun dan sebagainya, intinya tidak bisa ya. Nah yang terakhir kebetulan itu minta tolong sama orang katekis itu orang Katolik. Jadi masih waktu itu sini masih kecil sekali, belum banyak orang Katolik itu. Dia sanggup dengan kesanggupan orang-orang Katolik itu, dia ke sini setiap malam. Jadi ke hutan, bukannya yang sekarang ini tidak, jadi ke hutan. Lampunya itu obor dari pohon kelapa yang kering itu. Yeah. Jadi ke sini 9 malam. Terus cerita itu malam yang terakhir itu kan ada penduduk itu kan penasaran. Kira-kira bagaimana itu mengusirnya roh itu kan. Jadi penasaran itu dia melihat itu pada malam yang terakhir atau malam yang ke-9 itu dari pohon yang masih satu itu ada ular-ularan api naik ke atas sama suara minta tolong, panas, tolong, kan seperti itu. Kebetulan nah sejak didoakan namanya doa novena 9 malam itu atau 9 kali berturut-turut itu dinyatakan sini sudah aman, penduduk yang biasanya kesurupan, sakit-sakit itu sembuhan begitu. Sama yang punya tanah karena boleh dikatakan angker itu kan tidak mau diberikan kepada gereja itu. Jadi lebarnya kira-kira sekitar 20 meter aja. Terus kalau panjang sekitar 60, jadi 20 kali 60. Nah, diterima sama orang Katolik atau gereja tadi, walaupun dengan seberapa dulu itu ya disepakati dibeli, intinya ya dikasih uang, jadi kan sah. Okay. Gitu.
Setelah itu sampai bertahun-tahun hanya itu saja. Jadi orang itu kalau kesini kebiasaan doa itu hanya bulan-bulan tertentu, bulan Mei, bulan Oktober saja. Jadi orang sekitar atau orang-orang Katolik sekitar itu membersihkan lokasi, terus nanti pembukaan bulan Mei, bulan Oktober, penutupan bulan itu persiapan untuk doa di sini. Iya. Lama-kelamaan kanan kirinya tadi berhubung yang punya sudah tua, takut sampai meninggal itu dia nggak berani ke Tegalnya sini. Itu dijual, ditawarkan sama gereja, kemudian dibeli oleh gereja. Jadi pertama itu boleh dikata 1 hektar, terus berikutnya sampingnya dijual lagi karena yang punya sudah sepuh, tidak ada yang melanjutkan. Ditawarkan ke gereja, kemudian dibeli. Nah, cerita begitu itu. Kemudian sekitar tahun 95, 85 itu pembangunan kecil-kecilan, hanya bikin tanggul kecil biar airnya itu bisa terarah, nggak kemana-mana. Terus sampai tahun 95 itu rame-rame pemugaran Gua Maria, ya perbaikan gua, dipermanis, terus bikin pendopo seperti ini ya Pak ya. Iya, kita pakai ini, terus bikin kapel Gua Maria. Pokoknya pembangunan talu-talu itu mulai 95 sampai 99 selesai, maka diresmikan pada tahun 99. Untuk kelanjutan sampai sekarang ya kecil-kecilan itu mulai perawatan, nambah pembangunan kecil-kecilan, kurang lebih seperti itu. Tapi jalan menuju ke sini itu lewat perbatasan penduduk di bawah pohon pring, itu tahun-tahun 59 itu tadi, sampai tahun 85 itu masih di lewat jalan setapak bawah pring. Kemudian mulai 95 tadi itu jalan menuju ke sini dipugar dan diperbaiki, sampai sekarang mobil-mobil kecil bisa sampai lokasi. Dan selanjutnya jadi untuk berziarah itu, kalau istilahnya ini ziarah sampai lokasi Gua Maria. Adakah satu pengalaman pribadi Pak tentang air sendang Ratu Kenyo ini yang mau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun warga sekitar sebagai sarana penyembuhan? Mungkin ada beberapa orang yang sudah memanfaatkan, atau Bapak sendiri memiliki pengalaman pribadi? Oh iya, untuk saya pribadi saja. Kalau orang lain itu saya melihatnya kan dia cerita, tapi saya cuma mendengarkan, kan tidak mengalami. Tapi saya mengalami sendiri. Itu waktu istri saya punya anak kecil, mungkin baru umur 1 bulan lebih, itu bahasa Jawanya sak lapan. Itu anakku sejak sore maghrib itu sampai kurang lebih jam 9 rewel, nangis terus. Di sekitarku itu kan banyak, ya bukan banyaknya, ada dua paranormal yang biasa menolong begitu. Nah, saya cari-cari itu kok orang itu gak ketemu. Saya cari ke rumahnya gak ada, katanya ke sana ke rumahnya orang ini, tak cari nggak ada. Intinya saya tidak menemukan yang saya maksud. Terus saya ingat, oh iya, saudara-saudara kita saja yang dari jauh, bahkan dari luar sekitar kota, luar kota ya, itu banyak yang kesini, dia dengan sangat percayanya ngambil air bisa untuk sarana. Saya itu baru ingat, waktu itu berhubung saya mencari-cari itu tidak ketemu, saya baru ingat tadi, oh iya, orang-orang luar kota saja menggunakan dan percaya air di sini untuk kesembuhan. Saya itu langsung naik sepeda ke sini, saya itu cari aqua, saya tidak membawa dari rumah, jadi saya cari aqua di sekitar sini dapat, terus saya bersihkan, saya isi air, saya doakan. Intinya, Tuhan, ini air untuk kesembuhan anakku. Kurang lebih doa saya hanya seperti itu. Terus air saya bawa pulang.
sampai di rumah berhubung malam anak kecil itu cuman sama istri saya dikelomot, diusap-usapkan dalam kepala. Itu betul-betul anakku terus diam dan gak rewel. Terus paginya sebagian saya suruh nyampur untuk mandikan anak saya. Itulah kurang lebih yang saya alami. Yang lain khusus untuk saya sendiri banyak, kadang mungkin ya tidak pas saya ceritakan seperti di sini, tapi kurang lebih yang bisa saya ceritakan pengalaman itu pengalaman pribadi ya Pak ya. Oh, iya. Terima kasih ya Pak ya atas semua keterangannya, baik sejarah daripada Gua Maria dan Sendang Ratu Genyo ini. Oh iya Mbak, terima kasih. Demikian perjalanan kita hari ini. Terima kasih buat sobat-sobatku semuanya yang senantiasa setia mengikuti konten-konten dari Aryonis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.